Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah Sholasan EWJN Uskupan yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini, bulan yang sangat penuh berkah ini yaitu bulan Sa'ban, sedikit ingin kami mengulas mengenai bab sholasan, karena di sholasan bulan Sa'ban ini yaitu sholasan yang ke-12, yaitu genap 1 tahun atau bahasa kita ulang tahun. Apa sih dasar dan manfaatnya manaqib sholasan ini? Dasarnya tidak lain yaitu mengikuti kaidah atau tuntunan dari Shahibul Hijayah. Pesan dari Shahibul Hijayah, barang siapa yang ingin mengamalkan manaqib ini, maksudnya manaqib Jawahirul Ma'ani ini, maka hendaknya menengok keterangan-keterangan yang ada di belakang selepas doa manaqib, yaitu di bab fa'idatun adimah, yaitu faedahnya manaqib ini, yaitu di nomor atau di poin keempat itu jelas diterangkan barang siapa ataupun supaya diluaskan rezekinya dan diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap tanggal 11 bagi yang pengamal manaqib ya, setiap tanggal 11 diharuskan bersedekah biqadril imkan, maksudnya sedekah semampunya, serta membaca ini manaqib, yaitu manaqib Jawahirul Ma'ani ini, maksudnya seperti itu. Jadi pendahulu kita atau guru-guru kita supaya tidak lupa di tanggal 11 untuk bersedekah, maka dulu diadakannya yaitu jamaah sholasan. Jadi kita aja sholasan itu dari dulu. Bagi yang pengamal manaqib itu banyak yang membuat majelis sholasan. Supaya apa? Supaya setiap tanggal 11 itu kita tidak lupa akan sedekah manaqib dan membaca manaqib. Supaya apa itu dilakukan? Supaya kita dimudahkan rezekinya, diluaskan rezekinya, dan diberi karomah atau kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar dan manfaatnya. Semoga dimudahkan rezekinya dan diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar dan manfaatnya. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa tidak tiap hari kita amalkan Pak, kita baca, boleh juga, ada juga faedahnya. Kalau kita tiap hari kita amalkan atau kita baca sampai khatam, maka orang tersebut tidak akan dimudahkan, tidak akan kekurangan uang. Ini di faedah yang ketiga. Barang siapa yang membaca sampai khatam setiap hari, maka orang tersebut tidak akan kekurangan uang. Kenapa nggak dibaca tiap minggu? Bisa juga dibaca tiap minggu, itu lebih baik. Keterangannya, bagi siapa orang atau jamaah membaca manaqib setiap minggu, maka orang tersebut atau jamaah tersebut maka akan dihormati oleh kaumnya. Semua itu boleh, tergantung niat kita, tergantung hajat-hajat kita. Dan yang kedua ingin kami sampaikan yaitu pesan-pesan Syekh Abdul Qadir radhiyallahu an
yang insya Allah sangat-sangat berguna atau bermanfaat untuk kita semua. Apa itu pesannya? Pesannya itu ada di rawi yang terakhir, yaitu saya bacakan, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana radhiyallahu an yaqul wa man istaghasa bi fi qurbatin qasifan an wa man nadani fi sitatin furijat an wa man tawasala bi fi ajatin hudiyat hajatuhum wa idza sa'altumullaha ta'ala wa as'aluhu fi. Kata Syekh Abdul Qadir, wa man istaghosa, ini kata Syekh Abdul Qadir, dan barang siapa meminta pertolongan B dengan kufi kurbatin di dalam kesusahannya, kusifat maka akan dihilangkan kesusahan tersebut anhu dari orang itu. Ini pesan Syekh Abdul Qadir di kitab Manaqib ini. Jadi ada barang siapa yang minta pertolongan dengan Syekh Abdul Qadir, maka di kesusahannya, maka kesusahan itu akan dihilangkan. Caranya macam mana? Caranya dengan tawasul. Gimana tawasulnya, Pak? Tawasulnya kurang lebihnya, ya Sayyidi ya Rasulullah ya Syekh Abdul Qadir waliyullah, ya Sayyidi ya Rasulullah ya Syekh Abdul Qadir waliyullah, inna tawasalu bika ila rabbika fi khudai hajatina hadhihi. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya Syekh Abdul Qadir waliyullah, sesungguhnya saya bertawasul untuk memohon kepada Tuhanmu, melewati tawasul denganmu dalam permohonan doa-doa kami, yaitu hajatnya kita sebut, atau dengan singkatnya ya Sayyidi ya Rasulullah Syekh Abdul Qadirullah, ya Allah saya bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir, mudah-mudahan ya Allah dihilangkan kesusahan-kesusahan kami. Terus ditutup Al-Fatihah. Berapa kali? Paling bagusnya 11 kali. Pesan lagi yang kedua, pesan Syekh Abdul Qadir, wa manadani fi sidatin furijat an, kata Syekh Abdul Qadir, waman, dan barang siapa nadani yang memanggil-manggilku, kata Syekh Abdul Qadir, fi sidatin di dalam kesulitannya, sulit yang sangat-sangat banget, ada bangetnya ini, furijat maka akan ada solusi atau akan dihilangkan juga kesulitan tersebut anhu dari orang tersebut. Jadi kalau contohnya apa itu, kalau yang sulit banget, kita mau lewat nih, di sini contohnya lewat Temyang jam 1 malam, ini pasti ada begal, kita kan pasti takut, sebagai orang awam pasti lah takut dibegal, di apa. Sebelum kita berangkat, kita jalan, ya kita tawasul atau panggil-panggil. Kalau di sini panggil nadani, memanggil-manggilku, katanya kan, ya Syekh Abdul Qadir ahisni asini 3 kali, baru kita berdoa, ya Allah ya Rabb berilah keselamatan atas kami, Al-Fatihah 11 kali. Contohnya lagi, ini di musim-musim yang kurang baik ini, kita di negara kepulauan ini, kalau banyak mau nelayan atau mau nyebrang pakai kapal, otomatis kan banyak
gelombang yang tinggi atau angin yang kencang. Kalau kita takut dalam perjalanan ini, maka kita bisa amalkan ini ya Sabtu Qadir Aisni 3 kali. Ya Allah ya Rabb, berilah keselamatan atas kami, Fatihah 11 kali. Insya Allah ilmu manakib ini bisa dibuktikan. Terus pesannya Syaikhul Qadir lagi, waman tawasalah, dan barang siapa bertawasul bi, kata Syaikhul Qadir, denganku, katanya, fi hajatin, di dalam hajatnya, qudiyat, maka akan dikabulkan apa hajatuhu, hajatnya orang tersebut. Jadi kalau kita memohon sama Allah, hendaknya sebagai pengamal manakib kita pun tetap bertawasul. Gimana caranya? Sama juga ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir waliullah, inna tawasalu bika ila rabbika fi khudai ajatina hadihi. Atau ya Allah ya Rasulullah ya Syekh Abdul Qadir waliullah, kami bertawasul ya Allah kepada walimu ya Allah Syekh Abdul Qadir atas permohonan kami. Sebutkanlah permohonannya apa aja. Baru Al-Fatihah berapa kali? 11 kali. Insya Allah permohonan kita akan dikabulkan. Itu pesannya dari Syekh Abdul Qadir. Memang insya Allah kita akan dikabulkan. Wa man tawasala bi fi ajatin qudiyat hajatuhu, insya Allah akan dikabulkan hajat kita. Yang terakhir pesan Syekh Abdul Qadir, wa idza sa'altumullaha ta'ala wa as'aluhu bi, maka ketika engkau sekalian, ini jamak, ini biasanya untuk jamaah manakib. Fa idza sa'altum, maka ketika engkau memohon atau meminta Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala, wa as'aluhu, maka engkau sekalian bertawasul bi, kepadaku atau denganku. Ini kalau kita semua ini biasanya di jamaah manakib, kalau kita berjamaah di kalimah ini kan kita jeda, karena ini semua kita berdoa bersama-sama, untuk berdoa bersama-sama. Fa idza sa'altumullaha ta'ala wa as'aluhu bi, ya kita berdoa bersama-sama. Itu seperti itu caranya, ya seperti itu. Ini biasanya yang terakhir ini digunakan untuk jamaah atau dibaca satu khataman. Jadi kalau pas sampai kalimah ini kita jeda terus berdoa bersama-sama. Mungkin sekian, semoga bermanfaat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.